Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri Rizaldi dari jurusan Teknik Informasi semester 5. Saya akan menjelaskan tentang analisis model penelusuran backward chaining dalam mendeteksi tingkat kecanduan game pada anak. Kebutuhan manusia agar rasa nyaman dan kesenangan menjadi salah satu faktor penyebab game menjadi sangat digemari oleh baik anak-anak maupun orang dewasa. Kegemaran yang berlebihan dapat menimbulkan sifat kecanduan. Green dan Bavelier menyatakan bahwa faktor otak merupakan faktor yang bertanggung jawab pada terjadinya adiksi, yaitu senyawa neurokimiawi di celah sinaptik yang disebut dopamin. Dopamin sendiri adalah stimulan neurotransmitter yang dihasilkan di batang otak. Kecanduan akan sesuatu yang tidak baik dapat berdampak negatif. Menurut Latubesi dan Asin, tingkat keseringan bermain game sangat berpengaruh pada keaktifan anak dalam proses pembelajaran. Pengaruh tersebut bersifat negatif, sehingga semakin sering seorang anak bermain game, maka keaktifannya dalam belajar akan menurun. Lee menyatakan bahwa terdapat 4 komponen kecanduan game online, yaitu exercise use, withdrawal symptoms, tolerance, dan negative repercussion. Sedangkan menurut Brown, terdapat 4 jenis perilaku kecanduan game antara lain challenge, euphoria, conflict, tolerance, withdrawal, relapse, and reinstatement. Seseorang dikatakan kecanduan game apabila memenuhi minimal 3 dari 6 jenis perilaku yang diungkapkan oleh Brown. Proses mendeteksi tingkat kecanduan game selama ini belum memanfaatkan teknologi informasi. Salah satu teknologi informasi yang dapat digunakan dalam kasus klasifikasi, diagnosis maupun identifikasi adalah sistem pakar. Kemampuan sistem pakar dalam memecahkan masalah-masalah praktis saat seorang pakar berhalangan karena di dalamnya terdapat basis pengetahuan yang berupa pengetahuan non formal yang sebagian besar dari pengalaman pakar. Jadi penggunaan metode penalaran oleh sistem ditentukan oleh banyak sedikitnya hipotesis, keluaran, dan data fakta. Akan menyimpulkan bahwa backward chaining baik digunakan untuk sistem yang memiliki sedikit hipotesis, keluaran, dan data. Jika fakta-fakta yang diberikan menuntun kepada kesimpulan yang banyak, tetapi cara untuk meraih kesimpulan tertentu sedikit, maka akan lebih banyak informasi yang keluar dari informasi yang masuk. Maka backward chaining lebih banyak digunakan. Di sisi lain, apabila cara untuk meraih kesimpulan tertentu banyak, tetapi jumlah kesimpulan untuk diraih dengan menggunakan fakta adalah sedikit, maka lebih baik menggunakan forward chaining. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelusuran adalah backward chaining. Pada penelitian ini dilakukan analisis terhadap 10 sampel data anak. Objek penelitian di sini adalah anak usia 9 sampai 12 tahun. Setelah itu dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dan dilanjutkan dengan melakukan proses identifikasi terhadap data yang diperoleh. Data yang diperoleh adalah data anak, data jenis perilaku kecanduan game, dan data-data gejala jenis perilaku kecanduan game. Setelah diidentifikasi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis masalah dengan menelusuri 12 gejala yang ada. Penelusuran ini dilakukan untuk memastikan apakah masalah kecanduan game dapat diakomodasi dengan sistem pakar. Pada kasus ini dilakukan wawancara dengan staf Pusat Pengembangan Anak atau PPA yang mengurusi psikologi anak. Selain itu, pada tahap ini dilakukan pembentukan materi pengetahuan yang bersumber dari buku, artikel, dan jurnal. Setelah itu,
Dilakukan perancangan terhadap basis pengetahuan serta mesin pelacakan menggunakan model backward chaining. Hasil dan pembahasan perancangan basis pengetahuan dilakukan dengan membuat diagram alir aturan seperti yang ditunjukkan pada gambar 1 dan gambar 2. Gejala kecanduan game itu ketika Anda bermain game, Anda tidak mempedulikan siapapun bahkan untuk kebutuhan diri sendiri, misalnya makan. Terus yang kedua, permainan internet membuat Anda terhibur karena pusing dengan tugas-tugas sekolah. Terus Anda senang apabila memenangkan permainan. Anda merasa senang apabila menemukan permainan internet yang baru. Anda selalu tersenyum dan tertawa saat bermain permainan internet. Anda jarang membantu orang tua di rumah karena sibuk dengan game. Anda sering menolak dan membantah apabila disuruh orang tua yang sedang membutuhkan bantuan sehingga membuat orang tua marah. Orang tua memenuhi akan kebutuhan Anda agar Anda tidak marah. Ketika Anda bermain game, Anda selalu meningkatkan level permainan selama kurang lebih 5-10 menit. Anda menambah keseringan atau intensitas waktu bermain Anda. Anda mengaku merasa gelisah apabila sehari tidak bermain game. Anda yang pada awalnya bermain permainan selama 1 jam permainan, namun semakin lama semakin bertambah pula intensitas waktu Anda untuk bermain game. Ini runut balik kecanduan game pada gambar 1 dan gambar 2. Terdapat 6 jenis perilaku kecanduan game, yaitu meliputi salience, euforia, konflik, tolerance, withdrawal, dan relapse and reinstatement. Pemodelan menggunakan 6 jenis perilaku kecanduan game atau JPKG seperti ditunjukkan pada tabel 2. Ini tabel 3A. Model aturan backward chaining. Ini sampel data hasil identifikasi kecanduan game. Hasil identifikasi modelnya pada usia 9 tahun teridentifikasi 2 tidak kecanduan. Usia 9 yang sampel yang kedua kecanduan. Usia 12 4 kecanduan. Usia 10 5 hasilnya kecanduan. Usia 11 1 hasilnya tidak kecanduan. Usia 10 6 hasilnya kecanduan, dan seterusnya. Berasal hasil identifikasi dan analisis kebutuhan sistem yang telah dilakukan pada penelitian tadi, diperoleh 12 gejala kecanduan game seperti yang ditunjukkan pada tabel 1. Data gejala yang ada pada tabel 1 dan data jenis perilaku kecanduan game pada tabel 2 dituliskan dalam model berdasarkan aturan backward chaining seperti yang ada pada tabel yang ketiga tadi. Berdasarkan rule tersebut, seseorang dapat dikatakan kecanduan game jika terindikasi 3 dari 6 jenis perilaku game. Uji coba model dilakukan terhadap 10 sampel anak usia 9 sampai dengan 12 tahun. Pada tabel 4 dapat dilihat bahwa 7 dari 10 sampel data anak terdeteksi kecanduan game. Kecanduan. Berdasarkan hasil pada tabel 4, dilakukan lagi analisis model penelusuran backward chaining untuk tiap data sampel.
Sampel pertama berusia 9 tahun, melewati 2 tahap penelusuran dan terdeteksi untuk gejala kedua yang merupakan jenis perilaku kecanduan game kedua, yaitu euforia, serta gejala ke-9 dan ke-10 yang merupakan jenis perilaku kecanduan game keempat, yaitu tolerans. Sampel pertama hanya memiliki 2 jenis perilaku kecanduan game, sehingga kesimpulannya sampel pertama tidak kecanduan game. Model backward chaining untuk sampel pertama ditunjukkan pada gambar yang ketiga. Sampel kedua yang juga berusia 9 tahun melewati 3 tahap penelusuran. Ini ditunjukkan pada gambar 4 dan memiliki 3 jenis perilaku kecanduan game. Gejala 3 dan 4 merupakan gejala pada jenis perilaku kecanduan game kedua, yaitu tolerans. Gejala ke-8 merupakan gejala pada jenis perilaku kecanduan game ketiga, yaitu konflik. Serta gejala ke-10 yang merupakan gejala pada jenis perilaku kecanduan game keempat, yaitu tolerans. Dan 3 jenis perilaku kecanduan game, maka sampel kedua terdeteksi kecanduan game. Ini mode-mode penelusuran sampel. Ini perbandingan hasil pengujian. Yang sampel pertama tadi hasil identifikasinya tidak kecanduan. Terus hasil uji manual pakarnya tidak kecanduan. Sesuai ini ya. Yang sampel kedua kecanduan. Hasil uji manualnya tidak kecanduan. Terus sampel ketiga hasil identifikasi modelnya kecanduan. Hasil uji manual pakarnya kecanduan. Ya, hasil sampel keempat, hasil identifikasi modelnya kecanduan, hasil uji model pakarnya kecanduan. Sampel kelima tidak kecanduan, terus hasil uji model pakarnya tidak kecanduan. Sampel yang keenam kecanduan, hasil uji manual pakarnya kecanduan. Sampel ketujuh hasil identifikasi modelnya kecanduan, hasil uji manual pakarnya kecanduan. Sampel ke-8-nya hasil identifikasi model kecanduan, hasil uji model pakarnya kecanduan. Sampel ke-9 kecanduan, hasil uji model pakar kecanduan. Sampel ke-10 tidak kecanduan, hasil uji manual pakarnya tidak kecanduan. Baiklah, kesimpulannya, berdasarkan hasil pengujian keeratan kesempatan antara model backward chaining dengan pakar untuk diidentifikasi tingkat kecanduan game pada anak menggunakan metode koefisien Cohen's, kappa menunjukkan hasil interpretasi kuat, yaitu sebesar 0,78. Hal tersebut berarti model backward chaining sesuai untuk kasus identifikasi tingkat kecanduan game, serta dapat digunakan sebagai model dalam pengembangan aplikasi sistem pakar identifikasi kecanduan game. Baiklah, sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.